slang semacam itu. Gimana kamu? Ya itu termasuk kekerasan verbal. Kita kata muda melihat hal itu sebagai sebuah misi yang harus kita lakukan ke depannya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kepada kamu, terutama sahabat-sahabat kita yang ingin bergabung merasakan seperti apa rasanya menjadi komunitas perdamaian. Ini semua terjadi karena perspektif menyelesaikan konflik dengan kekerasan terus dilanjutkan. Conflict Resolution Education, di mana kita juga mengajak anak muda Indonesia sebagai katalis perubahan di Indonesia sendiri. Oke, Kak, bisa ceritakan event malam ini, Kak, untuk keseluruhan? Oke, event malam ini sih memang dasarnya adalah merayakan ulang tahun hari jadi kamu yang kedua, katalisator muda Indonesia yang memang saya pikir menjadi suatu solusi terhadap problematik yang sekarang itu bangsa sedang mengalami di kalangan-kalangan anak muda. Kalau tadi bilang bahwa ini kan anti kekerasan ya, justru kalau kita lihat sekarang ini kan kekerasan itu bukan cuma secara fisik tapi verbal juga kekerasan. Ini kan yang agak sulit, ada ketika verbal ini sesuatu yang keras, tapi menurut anak-anak zaman sekarang justru itu hal yang biasa. Ini kan butuh proses yang cukup panjang. Itulah kenapa butuh suatu edukasi. Kebanyakan anak-anak muda di sini, terutama juga faktor peran orang tua. Saya melihat anak-anak muda di Indonesia kurangnya motivasi untuk memahami bagaimana harus bersosial, bagaimana harus menemukan jati diri. Itu yang paling penting. Sehingga ketika terjadi suatu problematik, masalah, kemudian orang tua juga terjadi masalah ekonomi, maka tidak ada suatu perhatian secara emosional yang bisa diselesaikan dengan persuasif lah bahasa, atau dengan cara non kekerasan. Kekerasan itu atau pembulian itu dianggap satu hal yang keren gitu loh. Ya. Mungkin Anda? Kalau di sini kalau Muda Indonesia kita juga berusaha untuk membuat perspektif itu, di mana kekerasan itu bukan hal yang keren dan di mana banyak solusi-solusi lain yang dapat dilakukan ketika konflik terjadi. Karena sekarang orang-orang itu masih berpikir bahwa setiap konflik atau masalah terjadi, ya udah kita lakukan kekerasan aja pasti selesai kok. Makanya terjadi bully, kita bully aja dia entar selesai masalahnya. Kita pukul aja dia entar selesai masalahnya. Jadi kita berusaha merubah perspektif itu. Lagi kita mengedukasi mereka dan memberikan mereka kapasitas dalam melakukan ekonomi kreatif, kita juga memberikan pemikiran bahwa setiap masalah itu tidak dapat diselesaikan dengan kekerasan. Masih banyak solusi-solusi lain dapat dilakukan. Itu yang menjadikan kehidupan sosial anak-anak pemuda sekarang lebih dominasi mengikuti tren, mengikuti pola. Apalagi sosial media yang notabene lentera kata ini bisa dijadikan suatu edukasi untuk menyusun indahnya kata untuk mencapai cita-cita. Apakah kamu memperhatikan katalisator Indonesia? Apakah memperhatikan gejolak juga yang sekarang terjadi di media sosial, di mana penggunaan kata anjay sekarang menjadi polemik yang sangat ramai gitu ya. Sekarang gimana katalisator melihat itu? Kamu melihat itu? Karena anak kecil sampai orang dewasa sekarang terbiasa dengan kata-kata slang semacam itu. Gimana kamu? Ya itu termasuk kekerasan verbal. Kita kata muda melihat hal itu sebagai sebuah misi yang harus kita lakukan ke depannya. Jadi untuk mengatasi hal itu, kita melakukan kampanye media sosial di mana narasi-narasi positif dan juga ajakan-ajakan kata apa yang harus boleh digunakan, kata apa yang enggak, kata apa yang sebenarnya keren dan kata apa yang sebenarnya enggak keren untuk dilakukan oleh anak muda atau anak kecil gitu. Dan kita juga mengajak beberapa influencer untuk tidak menggunakan kata-kata itu di depan media, sosial media seperti itu. Karena dengan menggunakan bantuan para influencer juga
kita percaya bahwa anak-anak itu juga akan mengikuti. Juga kita juga melakukan partnership dengan sekolah-sekolah di sekitar Jakarta. Saat ini kita masih di beberapa sekolah SMP dan SMA untuk mengajari perspektif tersebut, mengajari mana yang benar, mana yang salah, terus bagaimana menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Dan kata-kata kasar seperti yang tren-tren itu baiknya digunakan seperti apa, dan kenapa sih masih banyak kata-kata lain di bahasa Indonesia yang dapat digunakan daripada kata-kata selain tersebut seperti itu. Nah, menurut kamu sendiri ada masalah apa dengan kata anjay sehingga begitu ramai digunakan di media sosial? Kata tersebut berasal dari kata nama hewan gitu, nama hewan. Itu pasti karena beberapa influencer menolak kata itu sebagai kata wah banget nih, hasilnya wah ini keren banget gitu kan. Kenapa kita nggak bisa menggunakan kata keren aja, atau wah bagus sekali. Banyak kata-kata atau bahasa Indonesia yang dapat digunakan daripada kata tersebut seperti itu. Jadi kalau kita boleh menunjuk siapa yang salah, ini sebetulnya teknologi yang semakin berkembang, atau memang dari sekali lagi balik ke pergaulan dan lingkungan dan keluarga. Kalau kita melihat ini pasti ada beberapa aspek, terutama lingkungan, terus juga ada aspek teknologi, karena banyak sekali anak muda sekarang udah punya gadget, dan bahkan anak SD pun udah punya gadget. Jadi mereka terpapar konten-konten yang diberikan dan diproduksi oleh beberapa influencer seperti itu kan. Nah, fenomena ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita bersama dalam artian bukan komunitas saja, bukan pemerintah saja untuk mengubah perspektif mereka, dan juga peran dari influencer juga kita butuhkan. Terlebih pada artis yang sering menggunakan kata-kata yang tidak pantas dalam adegan atau dalam acara mereka seperti itu. Jadi kita juga mengajak untuk gunakan bahasa Indonesia yang benar, baiknya gimana, seperti itu sih. Apakah ada tindakan yang real, maksudnya yang bisa untuk mengcounter kata-kata tidak tepat itu? Tindakan real yang kata-kata mudah lakukan adalah berkampanye di sosial media. Kita melakukan social media campaign dan mengajak beberapa influencer untuk memberikan dan menyebarkan pesan bahwa kekerasan itu bukan jawaban. Jadi kata-kata kasar itu bukan jawaban untuk menyelesaikan masalah kamu. Kata-kata kasar itu atau apapun kekerasan itu bukan jawaban untuk menyelesaikan atau membuat kamu keren, membuat kamu lebih pede, membuat kamu jadi lebih terpandang di komunitas kamu atau di lingkungan kamu. Banyak cara lain. Maka kita menyebarkan pesan hashtag bukan jawaban. Terima Anda, ini kalau tadi bilang kalimat anjay itu kita bisa anjay gitu kan, mungkin buat yang selengean biasa gitu, tapi tidak dengan telinga ketika anak-anak kecil segala macam. Itu menjadi sesuatu yang mengerikan sih. Tadi kalau Anda bilang kalau bisa diganti dengan kata keren atau apapun. Permasalahan dari sini ketika TV pun menggunakan kalimat itu adalah PR yang luar biasa. Bagaimana nih ketika televisi yang harus menyebarkan sebuah kebaikan malah support. Ya, Dan tambah lagi yang mengeluarkan kata itu dari mulut seorang yang followernya banyak, public figure. Nah, ini memang butuh kerjasama dari suatu sistem negara kan. Pemerintah juga terlibat, kemudian orang tua, sosial. Ini kan pembentukan yang saling keterkaitan. Nah, yang paling dominansi ya sebenarnya pemerintah yang ketika memang dia merespon ada sesuatu yang akan memicu kepada kekerasan atau pendidikan anak yang tidak baik, segeralah memproteksi dengan suatu kampanye. Nah, ketika pemerintah tidak ada respon di situ, tidak ada tanggapan di situ, ya kita mencari suatu komunitas-komunitas yang terkorelasi dengan keadaan masyarakat. Mas, terakhir Mas, ada pesan nggak Mas untuk influencer, public figure, atau siapapun yang sering menggunakan kata-kata tidak pantas di depan umum? Pesan saya bagi teman-teman luar sana, mari kita bersama mengajak generasi-generasi pemuda di Indonesia menjadikan generasi-generasi yang anti kekerasan, yang menjauhi segala bentuk kekerasan, baik itu kekerasan verbal, bullying, kekerasan seksual, diskriminasi, dan kekerasan ekstremisme. Mari kita bersama-sama menyuarakan bahwa kekerasan itu hashtag bukan jawaban. Oke.